Selamat pagi anak kami kelas 5C, salam sehat dan semangat selalu. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita materi tematik, tema yang ketujuh yaitu peristiwa dalam kehidupan, subtema yang kedua peristiwa kebangsaan seputar proklamasi, muatan IPA tentang perubahan wujud benda yang dapat kembali, yang kedua faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda. Sebelum kita lanjutkan materi kita, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh temanmu Elsa. Kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih Kau telah memberikan kami pagi hari yang indah. Tuhan, kami mau belajar, berkatilah Bapak Ibu Guru supaya bisa mengajari kami dengan bersabar. Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menjawab soal-soal dari Bapak Ibu Guru kami. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami. Ya Tuhan, berilah kami kesehatan untuk menghadapi virus-virus yang ada di dunia ini. Ya Tuhan, inilah doa anak-Mu dari Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Elsa, semoga doa dan harapan kita dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Pembelajaran kita yang pertama yaitu perubahan wujud benda yang dapat kembali. Wujud suatu benda dapat berubah menjadi wujud benda yang lain. Misalnya, air yang didinginkan membeku menjadi es. Itu terjadi pada kulkas bagian freezer. Yang kedua, es krim yang didiamkan di ruangan terbuka akan mencair seperti gambar di bawah ini. Benda yang telah berubah wujud dapat kembali ke wujud asalnya dengan beberapa perlakuan. Misalnya, air yang berubah menjadi es dapat kembali berubah menjadi air jika didiamkan pada ruang terbuka atau dipanaskan. Perhatikan gambar dan penjelasan berikut ini. Air dituang ke dalam wadah lalu dimasukkan ke dalam freezer, maka air berubah menjadi es atau membeku. Kemudian, air yang membeku atau es dipindahkan ke dalam gelas, setelah itu didiamkan di ruangan terbuka, maka es tersebut akan mencair. Artinya, es berubah menjadi air ke bentuk semula. Pembelajaran kita yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda dipengaruhi oleh kalor atau panas. Perubahan wujud benda pada proses mencair, menguap, dan menyublim terjadi karena benda-benda yang berubah wujud menyerap kalor dari lingkungan sekitar. Boleh dipanaskan atau didiamkan pada tempat yang terbuka. Perhatikan gambar di samping. Es batu akan mencair jika dibiarkan di dalam gelas di ruangan terbuka. Yang kedua, air yang dipanaskan hingga mendidih akan menguap. Yang ketiga, kapur barus atau pengharum ruangan jika dibiarkan mendapat kalor dari sekitarnya akan terjadi menyublim, di mana kapur barus atau pewangi ruangan akan lama-kelamaan mengecil. Pembelajaran kita berikutnya adalah perubahan wujud benda pada proses membeku, mengkristal, dan mengembun terjadi karena benda-benda yang berubah wujud melepaskan kalor ke lingkungan sekitar atau terjadi proses pendinginan. Contoh yang terjadi belahan bumi utara atau belahan bumi selatan di mana air sungai dan air terjun dapat membeku pada saat-saat tertentu, yaitu pada musim dingin atau musim salju. Yang kedua, proses pengkristalan pada kapur barus di mana uap diubah dipadatkan. Yang ketiga, titik-titik air pada daun pada pagi hari, inilah proses pengembunan. Pada pembelajaran kita sebelumnya bahwa pelepasan atau penyerapan kalor dapat mengubah wujud benda. Pada pembelajaran kita berikutnya ini, pada pelepasan dan penyerapan kalor dapat terjadi dalam satu proses sekaligus. Misalnya dalam pembuatan minyak wangi dari bunga. Perhatikan bagan pembuatan minyak wangi dari bunga. Ada 1, 2, 3, dan 4. Pada gambar 1, di sana terjadi saat air direbus bersama bunga, air
rebusan bunga menyerap kalor sehingga suhu naik mengakibatkan air menguap. Pada gambar kedua, uap air yang terbentuk didinginkan dengan mencampurkan air dingin. Pada gambar ketiga, uap air didinginkan berarti uap melepaskan kalor untuk menyeimbangkan suhu sehingga terjadi proses pengembunan. Pada gambar 4, hasil dari pengembunan uap air ditampung dan menjadi minyak wangi. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk memantapkan pengetahuanmu, kerjakanlah tugas pembelajaran berikut. Perhatikan nomor 1, perhatikan gambar. Yang pertama, lilin menyala. Yang kedua, es dimasukkan ke dalam air panas. Yang ketiga, es krim dibiarkan di ruangan terbuka. Soal yang kedua, lihat air dipanaskan dalam panci. Yang kedua, air mendidih. Pertanyaannya yang A, apa wujud benda yang dihasilkan pada percobaan di atas? Yang B, apa yang terjadi jika panci dibiarkan terbuka saat air mendidih? Yang C, apa yang akan terjadi jika panci tersebut ditutup saat air sedang mendidih? Coba kamu jelaskan. Soal yang ketiga, perhatikan perubahan wujud benda yang terjadi pada gambar di bawah ini. Yang pertama, es berubah menjadi apa? Kemudian dimasukkan ke dalam freezer, es berubah menjadi apa? Gambar 3B, pertama dia coklat batangan, kemudian dipanaskan, akan berubah menjadi apa? Setelah dipanaskan, didiamkan di ruangan terbuka, akan berubah menjadi apa? Nah, dari kedua gambar itu, yang menunjukkan perubahan wujud benda yang kembali ke wujud semula adalah yang mana? Coba jelaskan.